Hai teman-teman, nama aku Arvin, aku adalah koko online idaman kalian. Oke, jadi sekarang udah jam 14.31 ya teman-teman. Oke, jadi video kali ini aku pengen bikin ramen Korea di rumah teman-teman. Gak tau kenapa tiba-tiba kayak kangen aja sama ramen gitu loh. Jadi waktu itu sempet ada yang buka kedai ramen Jepang deket rumahku gitu kan. Jaraknya paling cuma 10 menit doang kalau naik motor. Kalau nggak salah tuh baru buka sekitar 1 tahun. Nah, tapi teman-teman karena pandemi gitu kan, jadi pas bulan April tahun lalu dia langsung tutup gitu. Dan aku nggak tahu entah dia pindah kemana atau mungkin tutup selamanya gitu kan. Nah, jadi aku bikin video kali ini untuk mengobati rasa kangen aku sama ramen ya teman-teman. Sebenarnya ramen yang aku kangen tuh ramen Jepang, tapi kali ini aku pengen masak ramen Korea. Ya udahlah ya. Oke, jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung aja kita. Kita balik ke 1 hari sebelum dulu gimana? Kebetulan aku sempat rekam-rekam dikit sih pas belanja sama adik aku. Kita menemukan varian sam yang baru teman-teman. Ini nggak baru sih, kita cuma belum pernah coba gitu kan. Nah, tadinya itu aku tuh sebenarnya pengen beli samyang kayak gini, tapi yang kuah ada di internet. Cuma kalau seandainya aku pesan dari internet, takutnya nggak cukup sama waktu syuting aku. Soalnya mepet banget gitu loh. Akhirnya ya udah aku beli yang sejenis aja. Ini teman-teman. Dan sekarang aku pengen cari piring hitam teman-teman. Bukan piring, mangkok hitam yang biasa buat ramen gitu loh. Kata adek aku sih ada di sini ya. Gak ada ya? Dih, nyebelin banget nggak bohong sih. Masa disuruh pakai ini teman-teman? Kalau gitu mah aku pesan online dari kemarin ya. Ini bagus sebenarnya, tapi kalau nggak hitam tuh rasanya kurang ramen gitu loh. Boleh warna putih. Tapi harganya Oke, aku mau beli 1. Oke, ayo kita cari yang lain sekarang. Ada beberapa bahan lagi yang pengen aku beli. Ini yang aku cari teman-teman, jamur enoki. Makan ramen kalau nggak ada jamur ini nggak lengkap banget sih, seriusan deh. Ada topoki. Emang ada topoki, weirdo, norak banget. Ada sausnya tapi. Itu ada juga tuh yang udah langsung ada sausnya. Untuk keperluan bahan di sini semuanya udah komplit teman-teman. Ini gara-gara adik aku ya, dia bilang ada mangkok di sini gitu kan, tapi ternyata nggak ada. Oke, jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung aja kita siap-siapin bahannya. Oke, jadi sebelum masak, aku pengen tunjukin ke kalian satu proses yang belum pernah aku kasih lihat di video ya. Yaitu proses ketika aku pengen siapin semuanya. Aku juga tahu lah ya, kalau misalkan aku cuma ngomong di bagian depan, abis itu masak dan makan, kalau videonya selesai begitu aja, durasinya bakal sebentar, dan kalian bakal komplain. Kadang-kadang tuh ngerasa bersalah kayak, aduh gue upload video cuma seminggu sekali, kok durasi sebentar amat ya. Proses yang pertama, kalau misalkan aku pengen bikin video masak, pasti aku selalu fotoin bahan-bahannya di karpet rumput aku ya teman-teman. Tapi kalau kayak daun bawang kayak gini, aku tuh nggak mungkin biarin dia langsung bersentuhan sama karpet gitu loh, kotor kan nanti, jadi aku pakein piring. Jadi memang aku tuh memanfaatkan ruangan 3x3 meter ini untuk segala hal ya teman-teman. Jadi meskipun dalam keterbatasan, ya harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, di sini kan bahannya cuma sedikit ya teman-teman, karena sisanya tuh ada di dapur. Harus aku rebus dulu gitu kan sebelum dipakai syuting. Daripada aku rebus di video ntar kelamaan, mendingan aku rebus sekarang. Jadi ntar di video tinggal bilang ini bahannya udah direbus. Oke, jadi langsung aja kita ke dapur. Oke, jadi di sini ada jamur enoki. Di sini aku pakai 3/4. Ini harus dipotong dulu sih bawahnya supaya masa kita masak pakai ini ya kan nggak mungkin ya. Terus ada jagung juga. Ini mamaku beli yang udah pretelan teman-teman. Sebenarnya tuh mamaku beli ini tujuannya buat bikin jagung manis ya. Dan yang terakhir di sini aku ada telur. Nah, 3 bahan ini bakal aku rebus dulu teman-teman. Jadi kalau di video itu nggak usah nunggu lama lagi. Kata papaku kalau kita pengen rebus telur sampai dapat matang yang sempurna, dari air mendidih itu waktunya 5 menit ya teman-teman. Oke, setelah rebus-rebus bahan, sekarang saatnya aku cobain kompor ya teman-teman. Bukan cobain, maksudnya aku ngetes kompornya bisa atau enggak gitu loh. Kalau misalkan nggak bisa ya mati lah aku. Nah, jadi bagian yang ini teman-teman, yang dia bolong sendiri ini harus pas di sini ya. Sini nih. Habis itu baru diceklekin. Oke, sip. Nah, langsung berasa gitu ya panasnya. Terus ditutup. Nah, kalau udah ready semua, langsung aja kita bawa ke kamar. Nah, kalau udah komplit kayak gini, biasa aku baru mulai sesi foto. Hah, dari tadi belum foto bahan kok? Belum, teman-teman. Aku tuh nungguin semua bahan ready dulu, jadi langsung difoto sekaligus. Karena kalau misalkan aku foto, terus aku rebus, terus aku foto lagi kan repot ya. Nggak efisien gitu kan. Jadi mendingan aku tunggu semua bahan siap, aku foto, selesai.
Jadi sekarang kalian tahu kan proses bikin video masakku seperti apa? Ya mungkin kelihatannya repot banget, tapi kalau buat aku nggak masalah sama sekali sih. Kalau kita ingin hasil yang terbaik, kita juga harus siap sama apapun yang akan kita lakukan untuk mewujudkannya. Kenapa aku bilang begitu? Karena yang tahu kapasitas kemampuan diri kita kan cuma diri sendiri. Kalau sekiranya kita masih merasa sanggup untuk melakukannya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya udah nggak sanggup, ya udah nggak usah dipaksain. FYI, terkadang sesuatu yang dipaksakan tuh malah zonk tahu hasilnya. Oke, apakah sekarang sudah selesai dan saatnya masak? Belum. Aku masih harus bersihin dan pindahin meja kerja aku ke sini. Karena aku tuh pengen background masaknya warna hitam ya temen-temen. Yeay, udah selesai setupnya. Di sini ada meja untuk masaknya, terus di bawah sini juga ada bahan-bahannya. Ini kan nggak masuk kamera jadi nggak apa-apa. Dan FYI, di sini aku pakai batu beton ya teman-teman untuk naikin mejanya gitu loh. Soalnya kan ini meja pendek banget, jadi kalau nggak pakai sanggahan di bawahnya tuh ntar dia nggak kelihatan di kamera. Terus di sini ada tripod buat taruh kamera utama. Terus di sini juga ada kamera kedua teman-teman. Ini fungsinya untuk detail shot ya. Jadi dia tuh hanya fokus syuting di bagian makanannya doang. Dengan begini aku sudah siap untuk syuting. Tapi kalau kalian perhatiin ini aku keringetan banget kan. Aku nggak mungkin syuting dalam keadaan seperti ini. Jadi aku harus mandi dulu. Jadi sampai ketemu nanti ketika aku pengen mulai masak, oke? Oke, jadi setelah kita melalui proses yang sangat panjang, akhirnya kita sampai juga di video masak, teman-teman. Di sini aku pengen kasih tau ke kalian dulu bahan-bahannya ada apa aja yang aku yakin kalian juga udah tahu semua gitu kan. Nah, tentu aja yang pertama di sini aku ada mie, teman-teman. Di sini aku pakai kimchi ramen. Kimchi itu kan dari Korea, berarti ini mie Korea. Terus yang kedua di sini aku ada daun bawang. Tenang aja, aku nggak bakal pakai semuanya. Yang berikutnya di sini ada paha ayam. Ini paha ayamnya kecil banget ya, teman-teman. Aku merasa ini kayak paha ayam mainan gitu loh. Terus aku juga ada jamur enoki, jagung, sama telur yang udah aku rebus tadi. Nah, terus di sini aku ada rumput laut tabur. Ini aku nggak tahu ya, kemarin tiba-tiba nemu aja gitu loh. Kok kayaknya enak, jadi aku beli. Nah, yang terakhir di sini aku pakai bubuk cabai, teman-teman. Ini supaya bikin kuah ramennya itu tambah pedes gitu. Oke, jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung aja kita masak. Oke, step yang pertama tentu aja kita harus nyalain kompornya, teman-teman. Ini tanpa aku kasih tau pun kalian juga harus udah tahu sih. Wow. Nah, kemarin kan aku beli mangkoknya nggak ada, teman-teman. Tapi ternyata ketika aku cek minimarket yang lainnya ada. Jadi aku beli ini tuh. Keren nggak? Wah, dia tekstur mie-nya kayak mie instan biasa gitu loh. Coba lihat deh. Sebenarnya tuh aku pengen cari mie yang kayak soba-soba gitu loh, teman-teman. Yang kayak ramen-ramen Jepang gitu kan. Cuma nggak ada. Jadi ya sudahlah, kita pakai yang ada aja gitu kan. Masukin aja mie-nya. Nah, ini teman-teman bumbunya. Aku nggak mau langsung tuang ke dalam mangkoknya ya. Karena aku tuh pengen masak bumbunya secara terpisah. Ya, kita sambil tunggu mie-nya agak ini agak apa sih? Mungkin kalian berpikir ya kayak, kok kenapa sih syutingnya harus sampai susah banget? Kalau menurut aku sebenarnya susah atau enggak itu tergantung kemauan kita sih. Apapun yang susah, kalau misalkan kita bisa menikmati prosesnya gitu kan, pasti bakal bisa aja kita lewatin. Kemarin aku bikin skripsi juga susah loh. Cuma buktinya aku sabar, aku terus kerjain gitu kan. Selesai. Kalau nemuin hal yang susah dalam hidup itu jangan dikeluhin. Kalau dikeluhin tuh nggak bakal selesai. Ini aku biasa kalau masak mie, aku tuh selalu hancurin ya teman-teman. Kalau bagian bawahnya nggak dibalik tuh ntar dia kemasak sendiri. Ntar bagian bawahnya paling matang daripada bagian atasnya. Oke, kalau mie-nya udah matang, langsung aja dimatiin kompornya ya. Kalian nggak perlu aku kasih tahu, pasti kalian juga udah tahu. Ini mie-nya aku tuang ke sini. Aduh. Oh! Ini kalau bisa kuahnya jangan sampai kebanyakan ikut, teman-teman. Jadi kita pengen bener-bener bikin mie-nya agak kering aja. Aduh. Nah, kalau udah ini air rebusan bekas mie-nya bakal aku buang, terus aku ganti yang baru buat bikin kuahnya. Oke, step selanjutnya bukan masak kuah, teman-teman. Aku lupa, kita harus potong daun bawangnya dulu. Akarnya dipotong. Bagian yang paling aku suka dari memotong daun bawang adalah warnanya gradasi ya, teman-teman. Satisfying banget. Oke, step berikutnya, sekarang kita pengen masak kuahnya, teman-teman. Aku nggak tahu sih airnya semana, tuang aja pakai perasaan gitu kan. Dan di sini bumbunya ada dua, teman-teman. Ada seasoning dan yang flake. Kalau flake ini kayak sayuran kering deh. Nah, itu kan bener. Wah, wanginya. Aku takutnya kuahnya kebanyakan loh. Ntar ramen aku jadi tawar. Cuma ya udahlah ya, segala sesuatu yang pakai perasaan pasti nggak mungkin gagal. Coba aku cobain dikit ya. Pas!
Aku kan suka pedas ya teman-teman. Jadi aku pengen tambahin bubuk cabai gitu loh, supaya dia rasa lebih pedas aja. Wah, ini kuahnya enak banget, sumpah. Sebenarnya tadi tuh aku pengen pakai tepung maizena kan, supaya bikin kuahnya agak kental gitu loh. Tapi kayaknya aku pikir-pikir nggak usah deh. Ntar coba-coba malah gagal aja. Oke, jadi ini bagian favorit aku teman-teman. Kita akan menghias-hias mie-nya. Kalau dalam dunia chef tuh sebutnya sebagai plating ya. Ini kuahnya aku panasin lagi teman-teman supaya dia tuh pas masuk sini tetap hangat gitu kan. Dan itulah kenapa kuahnya aku pisah juga teman-teman. Karena kalau misalkan kuahnya dituang terus masih ada embel-embel yang pengen kita lakuin, ntar mie-nya keburu bengkak. Nah, yang pertama di sini aku mau masukin jamur enokinya. Tada. Ini sumpah spesial banget sih. Karena aku suka banget sama jamur enoki, jadi aku pakai semua. Ya. Telurnya dibuka. Masih, please semoga mateng. Wah, tapi dia lembut banget sih. Kalian bisa lihat kan, lembut banget telurnya. Jangan-jangan ini lagi dalamnya nggak mateng lagi. Telurnya nggak mateng dong. Aduh, aku paling nggak suka merah-merah begini, sumpah deh. Merah yang matang aja aku nggak suka. Gimana yang begini, teman-teman? Mungkin buat kalian ini kayak enak banget kan, tapi kalau menurut aku nggak deh, nggak. Aduh, I'm sorry. Pantesan aku bingung kok dia lembut banget. Ketika kuahnya dituang, mie-nya akan mulai membengkak teman-teman. Jadi harus langsung buru-buru disiapin semuanya. Oke, selanjutnya sekarang kita pengen pakein jagung ya teman-teman. Oke, yang berikutnya ini kan aku ada paha ayam ya teman-teman. Aku tuh pengen ayamnya tuh disuir-suir gitu. Aku nggak bakat belah ayam, jadi mohon maaf aku pakai garpu. Kita nggak butuh garing-garing dari ayamnya, kita hanya butuh dagingnya doang. Wadaw, enak sekali ya. Daun bawang yang super duper gradasi ini. Waduh, ini kayak penuh banget sih. Ya udahlah ya. Oke, jadi ini adalah ramen Korea yang aku bikin. Butuh waktu yang lama untuk mempersiapkan hidangan yang spesial ini, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting hasilnya yang terbaik, oke? Oke, jadi langsung aja kita cobain ya. Kalian bisa lihat gak sih penampakannya? Waduh, tuh masih ada asapnya loh. Cuma sayangnya teman-teman, ini kan jamur enokinya sama jagungnya kan udah aku rebus dari tadi ya. Jadi pas di sini tuh udah agak adem gitu loh. Sini kalau mau cobain. Ada yang aku pengen cobain teman-teman. Madep sana dong. Aduh, kamu gimana sih? Enak gak? Enak. Bohong. Enak beneran. Bohong. Beneran. Jamur enokinya tuh kayak crunchy gitu loh. Dan awalnya aku takut salah pilih mie kan, karena aku belum pernah cobain mie ini. Soalnya pernah ada beberapa mie Korea yang aku cobain tuh kayak rasanya kurang enak gitu di lidah aku. Aduh. What is the smell? Cepetan! Oke, mari kita coba. Misi. Mari kita coba ramennya. Enak. Baik kalau gratis. Pokoknya kalian harus coba bikin juga di rumah, oke? Oke, langkah terakhir adalah kita harus membereskan semua kekacauan ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang udah jam 18.59. Ada satu hal lagi yang nggak kalah penting teman-teman. Backup data. Ini harus dilakuin. Langsung nggak usah ditunda-tunda. Karena kalau misalkan nggak buru-buru di copy, takutnya ya, ntar memori kita error lah, ketumpahan air, terus tiba-tiba datanya hilang. Jadi gimana pun caranya, backup data tuh penting ya, dan jangan ditunda-tunda, oke?
Oke, jadi sekarang udah jam 01.51 pagi teman-teman. Mungkin hal yang pengen aku sampaikan dari video kali ini sebenarnya sederhana sih. Ketika kita pengen membuat sesuatu yang maksimal, pasti ada hal yang harus dikorbankan. Entah itu waktu atau tenaga. Tapi kalau kita bisa menikmati prosesnya dan gak keberatan sama apa yang kita lakukan, aku yakin hasilnya juga pasti bisa maksimal. Kita pun pasti bangga sama hasilnya gitu kan, karena itu adalah hasil terbaik dari apa yang kita lakukan. Oke, nama aku Arvin Yusudayat, Koko Online idaman kalian, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Kejepit ntar rambutnya. Kali ini aku pakai apa sih namanya? Ini bukan kardigan, bukan. Oh, kardigan atau apa ya namanya ya? Rompi, ya rompi. Kali ini aku pakai rompi supaya pasangan sama topinya tuh. Keren nggak? Jadi singkatnya dulu pernah ada ramen Jepang di sekitaran rumahku gitu. Kalau dari sini ke sana paling jaraknya cuma 10 menit lah. Oke, jadi video kali ini kelamaan banget 10 menit cuma buat gini doang. Baterai kameraku habis ntar. Udah ayo serius. Oke, jadi nggak usah pakai lama lagi, langsung aja kita. Lupa mau ngomong apa, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Oke, jadi sekarang aku pengen ajak kalian ke dapur untuk ngeliat bahan-bahan apa aja yang harus aku lanjut. Oke, jadi sekarang kita ke dapur ya. Dan FYI teman-teman, ini aku pakai batu. Ada kamu. Ada seasoning sama flake. Aduh, tangan aku panas banget. Enak baunya. Enak baunya. Nah, terus itu kuahnya lagi dipanang. Baterai merah. Duh. Butuh waktu yang lama untuk mempersiapkan hidangan yang spesial ini, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Yang penting hasilnya yang terbaik, oke? Cut. Ayo buruan. Audio rolling 1. Aduh, aku bener-bener buru-buru banget siapin bagian ini, tau gak? Audio rolling 1, 2, 3. Aduh, boneka aku berantakan.